Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1078 benar-benar menjadi chapter yang cukup gila. Ya, bagaimana tidak? Di chapter 1078, akhirnya sosok pengkhianat yang menembak Vegapunk Saka dan membuat segala kekacauan di Pulau Egghead akhirnya terungkap. Ya, dia adalah Vegapunk Yok. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan kemarin, tentunya ini menjadi sebuah kejutan bagi para fan One Piece. Pasalnya banyak dari para fan One Piece yang tidak menyangka jika Vegapunk Yok adalah pelakunya. Memang awalnya banyak yang menduga jika pelakunya adalah Vegapunk Saka ataupun Vegapunk Pythagoras, tetapi semua itu dibantah langsung oleh Oda Sensei di chapter kali ini. Ya, itulah Oda Sensei yang selalu memberikan sesuatu hal yang tak terduga bagi para fan One Piece. Selain itu, kelompok bajak laut topi jerami yang belum bisa menangani para Seraphim akan menjadi sebuah PR besar ketika Admiral Kizaru dan Gorosei Saturnus benar-benar akan segera menginjakan kakinya di Pulau Egghead. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa di chapter sebelumnya, Sentomaru sudah memperingatkan kepada seluruh ilmuwan yang ada di Pulau Egghead untuk segera mengevakuasi diri. Karena bukan hal yang tidak mungkin jika Pulau Egghead akan bernasib sama dengan Pulau Ohara. Itu artinya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin jika pihak pemerintah dunia akan melakukan serangan booster call pada Pulau Egghead. Lalu mampukah kali ini Luffy dan yang lainnya mengatasi segala kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead dan menyelamatkan Dr. Vegapunk? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1078 kali ini mendapatkan judul Batas Waktu Kabur. Nah, judul chapter kali ini kemungkinan besar akan merujuk pada kedatangan kapal angkatan laut yang akan melakukan serangan booster call pada Pulau Egghead. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-33. Nah, di cover story kali ini, kita akan melihat Kaisar Clone dan Vince Mockjudge mendirikan organisasi baru yang diberi nama Neomets. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Stasi yang sedang berbicara dengan Sentomaru melalui Denden Mushi. Stasi memberikan informasi kedatangan Admiral Kizaru yang membawa kapal perang dalam jumlah yang banyak. Menurut Stasi, hal ini dilakukan oleh pihak pemerintah dunia sebagai tindakan pencegahan besar-besaran. Pemerintah dunia meyakini jika penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk sudah jauh melebihi penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan Ohara. Jelas pihak pemerintah dunia menganggap apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk ini jauh lebih mengancam. Pemerintah dunia juga menilai jika Pulau Egghead memiliki sistem pertahanan yang canggih dan sangat kuat, tidak seperti Pulau Ohara yang tidak memiliki sistem pertahanan. Itu sebabnya pemerintah dunia mengirimkan jumlah kapal perang sebanyak mungkin, jauh melebihi serangan booster call biasa. Nah, setelah mengetahui informasi yang diberikan oleh Stasi, Sentomaru kemudian langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi seluruh ilmuwan yang ada di Pulau Egghead. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan nasib dari Franky. Nah, rupanya Franky diperlihatkan masih menjadi batu, namun dirinya masih sadar dan meminta kepada Vegapunk Pythagoras untuk memerintahkan Seraphim Hancock dan mengembalikan dirinya seperti semula. Pythagoras yang melihat teman-temannya menjadi batu, kemudian menangis sambil bertanya kepada Seraphim Hancock mengenai siapa yang telah memberikan perintah seperti itu. Tetapi Seraphim Hancock tidak menjawab pertanyaan Vegapunk Pythagoras. Yang ada justru Seraphim Hancock langsung menyerang Pythagoras hingga meledak. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke menara A lantai 2. Nah, di sini kita diperlihatkan Robin yang sedang menganalisa kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Robin mengatakan jika semuanya sedang sibuk melawan Seraphim, itu artinya bisa jadi Dr. Vegapunk sedang dalam bahaya. Vegapunk Atlas pun kemudian mengatakan bahwa ada satu ruangan lab yang sudah sejak lama terbengkalai. Kemudian Robin dan Chopper pun meminta kepada Vegapunk Atlas untuk mengantarnya ke sana. Sementara itu di lantai 4, kita diperlihatkan Nami yang sedang melarikan diri bersama dengan Vegapunk Edison.
sedangkan Brook berubah ke mode Soul-nya untuk mencari keberadaan Dr. Vegapunk. Di sisi lain, Sanji masih diperlihatkan sedang bertarung dengan Seraphim Jinbe. Nah, Sanji berdiri di depan Seraphim Jinbe dan membiarkannya untuk menghajarnya. Tetapi anehnya, Sanji sama sekali tidak terluka sedikit pun. Sanji pun kemudian mengatakan, "Hei, apa kau tahu? Ini adalah kekuatan cinta." Kemudian di sisi lain, kita pun diperlihatkan Luffy, Zoro, dan duo CP0 yang masih sibuk melawan Seraphim Kuma dan Seraphim Mihawk. Nah, setelah sebelumnya Luffy, Zoro, dan duo CP0 mengetahui kelemahan para Seraphim, menariknya justru Seraphim ini tidak membiarkan api di punggungnya padam. Kemudian Seraphim Mihawk justru pergi dan meninggalkan pertarungan tersebut. Jelas hal ini pun membuat Zoro dan Kaku langsung mengejar Seraphim Mihawk, sementara Luffy dan Rob Lucci masih melawan Seraphim Kuma. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Jewri Bani yang sedang duduk dan menangis setelah mengetahui ingatan dari ayahnya. Nah, setelah itu, sang narator pun kemudian mengambil alih untuk memberitahu awal mula segala kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Sang narator menjelaskan bahwa semua ini adalah peristiwa 1 hari sebelum insiden Egghead yang terkenal itu. Insiden ini terjadi tepat 3 bulan yang lalu. Kemudian kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang memperlihatkan keadaan di Mary Joyce. Nah, di sini pihak pemerintah dunia mendapatkan informasi dari sosok misterius yang memberikan informasi mengenai penelitian abad kekosongan yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Pihak pemerintah dunia pun kemudian mengirimkan agensi Pearl mereka untuk mencari tahu kebenaran hal tersebut. Tetapi agensi Pearl ini tidak menemukan bukti apapun hingga semuanya menghilang dalam perjalanan pulang. Lalu beberapa waktu kemudian, sosok misterius ini pun kembali menghubungi pihak pemerintah dunia dan ingin berbicara langsung dengan Gorosei. Nah, setelah itu, Gorosei pun kemudian meyakini jika Dr. Vegapunk telah mengkhianati pemerintah dunia dan segera mengirimkan agensi P-Zero untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Tetapi, jika nantinya Dr. Vegapunk melawan, maka pihak pemerintah dunia akan mengirimkan admiral dan salah satu Gorosei akan turun tangan langsung ke Pulau Egghead dengan membawa kapal perang dalam jumlah yang banyak. Di saat itu juga, kita diperlihatkan Gorosei Saturnus, Kizaru, Vice Admiral Doll, dan beberapa angkatan laut muda. Narator kemudian menutup penjelasannya dengan mengatakan, hasil akhir dari insiden yang terjadi di Pulau Egghead akan mengejutkan dunia, dan hal itu tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Di akhir chapter, kita pun diperlihatkan Dr. Vegapunk yang terlihat masih shock setelah mengetahui Vegapunk Saka dihabisi oleh sang pengkhianat. Di saat yang bersamaan, sosok pengkhianat ini pun menampakkan dirinya dari balik bayang-bayang. Dan ternyata, sosok pengkhianat ini adalah Vegapunk Yok. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan Vegapunk Yok yang mengatakan kepada Dr. Vegapunk bahwa dirinya ingin menjadi Tenryubito dan dunia hanya membutuhkan satu Vegapunk. Well, tentunya ini menjadi chapter yang sangat menarik. Selain akhirnya kita mengetahui siapa pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk dan motif sebenarnya Yok melakukan semua itu, serangan Booster Call yang jauh lebih dahsyat dari serangan Booster Call yang terjadi di Pulau Ohara tentunya menjadi sebuah kejutan bagi kelompok bajak laut topi jerami. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh kelompok bajak laut topi jerami? Menyelamatkan Dr. Vegapunk dan segera pergi dari Pulau Egghead? Atau menyelesaikan konflik tersebut dan bertarung melawan pihak pemerintah dunia serta angkatan laut? Next, akan kita bahas dan analisa bersama ya bosku. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1078. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.